Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita semua, Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok contoh termasuk di dalam rizkinya. Nabi Muhammad adalah manusia yang di dalam hidupnya penuh bergelimpangan dengan rizki, dan rizkinya itu adalah rizki yang berkah. Rizki yang berkah dalam sejarah disebut bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hartanya 1217 kilogram emas, bukan gram ya, kilogram emas. Namun infak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak lagi, 1251 kilogram emas, ditambah dengan Nabi berwakaf sebanyak 15 bidang tanah yang masing-masingnya tidak kurang harganya dari 25 kilogram emas. Jadi kalau kita hitung betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang Allah lapangkan rizkinya, dan rizki yang Allah berikan itu adalah rizki yang sangat berkah. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita buka dan ketuk pintu rizki Allah yang berkah sebagai jalan mencapai ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ada pepatah Arab yang sangat populer yang mengatakan al-barakah fi bukuriha. Artinya adalah keberkahan itu di pagi hari. Jadi kalau mau hidup berkah, bangunnya pagi-pagi, subuh tidak telat, syukur-syukur sholat tahajud. Pepatah Jawa atau di Indonesia kita juga mengenal rezeki hilang dipatok ayam. Saya kira maknanya sama. Maknanya adalah kalau mau dapat rezeki, maka jangan siang-siang bangunnya. Kalau bisa jangan kalah oleh ayam. Ada yang bilang yang bangun pertama itu ayam. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, senada dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
pulang dari masjid, salat subuh berjamaah di rumah putri kesayangannya yang bernama Fatimah masih tidur. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau berkata kepada putrinya, wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rizki kepada hambanya antara terbit fajar sampai terbit matahari. Terbit fajar itu berarti pas azan subuh sampai terbit matahari kira-kira 1,5 jam dari azan subuh itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentunya ada yang bertanya, kok tetangga saya bangunnya siang rezekinya banyak, uangnya banyak, mobilnya banyak. Nah, nanti kita bahas apa itu rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya uang. Ada yang bilang rezeki tertinggi adalah kesehatan, rezeki yang terendah adalah uang. Itu agak ekstrim sebetulnya, karena kita uang juga perlu, kesehatan juga perlu. Ada yang bilang rezeki itu bukan hanya uang. Saya kira ini lebih moderat. Jadi uang juga rezeki, tetapi selain daripada uang banyak rezeki-rezeki yang lain. Maka kita bahas apa itu rezeki menurut pandangan para ulama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu rezeki? Kalau demikian, rezeki adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw maq'um. Az-zawjah rizqun, al-aulad wal banat rizqun, wasihah was-sam'u wal 'aqlu aidan rizqun. Menurut para ulama, rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah bolehkan. Dua hal ya, bermanfaat dan Allah bolehkan. Jadi bukan hanya uang, betul. Di sini disebutkan malbus, pakaian rezeki, mat'um, makanan adalah rezeki, istri juga rezeki. Jangan dianggap bukan rezeki. Anak rezeki, punya akal, kepintaran juga adalah rezeki, punya kesehatan, punya pendengaran yang baik juga adalah rezeki. Jadi banyak. Punya tetangga yang baik, punya masjid yang enak, adem, juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu digarisbawahi. Karena ada orang maling ayam, alhamdulillah dapat rezeki ayam, yaitu bukan rezeki. Kenapa? Karena mimma abahakullah, itu tidak dibolehkan oleh Allah. Koruptor duitnya banyak, lalu bilang alhamdulillah dapat rezeki selamatan, itu bukan rezeki. Karena itu tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian rizki itu harus rizki yang berkah, sebagaimana Nabi. Apa itu berkah? Secara bahasa berkah adalah an-nama wa ziyadah wa sa'adah. Berkah itu artinya adalah tambah, tumbuh, membahagiakan. Punya harta, punya apa yang kita miliki membuat tambah, tumbuh, dan membahagiakan. Itu berkah. Sementara menurut istilah para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan berkah adalah luzumul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Tuhan, kebaikan ilahi dalam sesuatu, itu yang disebut berkah. Seperti Nabi, hartanya 1217 kg emas, sekarang di atas 1 triliun. Tapi infaknya lebih banyak. Itulah rezeki yang berkah. Kita punya rumah, bawaannya pengen sholat melulu di rumah, itu berkah. Gitu. Kita punya uang, bawaannya pengen infak melulu, nggak boleh lihat kotak amal itu ya.
pengen ngisi, itu berkah. Luzumul khair al ilahi bisyai, itulah rezeki yang berkah yang kita harapkan. Karena tidak sedikit rezeki dicarinya dengan halal, tetapi tidak membuat orangnya senang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pertanyaannya lagi, bagaimana cara mencari rezeki yang berkah? Ternyata ada banyak pintu rezeki berkah. Mungkin sekarang kita baru membuka 1, 2, 3 pintu. Ternyata ada 14 yang sudah dirumuskan oleh para ulama mengenai pintu rezeki yang berkah. Apa saja itu? Yang pertama, sholat wajib tepat waktu. Jangan disangka sholat wajib hanya kewajiban ya. Sholat hanya kewajiban, itu adalah pintu rezeki. Yang kedua, zikir, istighfar, taubat. Zikir, istighfar, taubat udah mendapat pahala, juga adalah pintu rezeki. Yang ketiga, doa restu orang tua. Ini enggak sulit menjelaskannya karena ini budaya kita juga begitu. Yang keempat, bangun pagi. Ini juga pintu rezeki ternyata. Yang kelima, bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah. Yang keenam, bersedekah. Sedekah itu tidak mesti berbentuk materi. Senyum pun sedekah. Membuang duri juga sedekah. Yang ketujuh, silaturahim. Silaturahim baik sekarang ada namanya virtual, ada namanya konvensional. Itu juga adalah bagian dari pintu rezeki. Yang kedelapan, berhijrah di jalan Allah. Berhijrah tidak harus pindah tempat, berpindah dari buruk kepada baik, dari baik kepada lebih baik. Yang kesembilan, haji dan umroh. Maka tidak heran kalau orang pulang umroh bukannya bertambah miskin, malah bertambah kaya raya, berkah. Yang ke-10, bertawakal kepada Allah. Setelah usaha dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang halal, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah, itu juga adalah pintu rizki yang berkah. Yang ke-11, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ke-12, kasih sayang kepada yang lemah dan miskin. Itu jadi berkasih sayang kepada mereka yang lemah dan miskin. Syukur-syukur bisa memberi, itu juga adalah pintu rizki yang berkah. Yang ke-13, berdagang. Ini juga pintu rizki yang berkah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 90% rizki itu dari berdagang. Cuma jangan memahami berdagang itu buka warung. Akhirnya karena pemahamannya buka warung, satu komplek punya warung semua, siapa yang mau beli? Karena pada hakikatnya semua berdagang. Guru juga berdagang, pemimpin juga berdagang, berdagang kebijakan. Jadi berdagang itu banyak jenisnya. Apalagi sekarang ada dagang online, ada dagang offline, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah menikah. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menikah dalam keadaan miskin, Allah akan kayakan dia. Menikah. Maka ada yang bergurau juga. Kalau begitu menikahnya 1 kali, ya rezekinya sekali, 4 kali ya 4. Karena menikah itu adalah bagian dari pintu rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, 14 pintu yang kita buka, jangan-jangan baru 1, baru 2, baru 3. Ini ada 14 pintu rezeki yang berkah. Pesannya adalah
bagi mereka yang baru membuka pintu rizki dengan jalur-jalur rasional, misalnya berdagang, bekerja, lupa akan pintu rizki yang hubungannya spiritual dengan Allah, maka tambahlah pintu-pintu itu. Sebaliknya bagi mereka yang pintu spiritual rizkinya banyak, sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi pintu rizki yang rasionalnya kurang, maka tingkatkanlah di bidang itu. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu membuka pintu rizki yang barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bergelimang rizki, dan rizki itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wadallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu